dalam menjalani hari-hari hidup kita, bahkan khususnya dalam melangkah sepanjang tahun 2022 ini, tentunya kita tidak lepas diperhadapkan dengan ujian, tantangan, persoalan, serta pergumulan demi pergumulan. Dan firman Tuhan berkata bahwa di akhir zaman kita ini akan diperhadapkan dengan masa-masa yang sukar, hari-hari yang gelap, dan dalam situasi yang sama. Kita seringkali ada dalam posisi dalam ketidakberdayaan, dalam ketidakmampuan, bahkan ada dalam keterbatasan saat kita menghadapi masa-masa yang sukar itu. Puji Tuhan, pemazmur Raja Daud datang dengan firman Tuhan untuk mengajak kita untuk cari perlindungan. Mari kita akan baca di dalam Mazmur pasal 71 ayatnya yang ketiga. Jadilah bagiku gunung batuku, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Pemazmur mengajak kita semua bahwa saat kita ada dalam ketidakberdayaan, saat kita ada dalam ketidakmampuan, keterbatasan, firman Tuhan berkata, Tuhanlah bukit batuku dan pertahananku. Dan hal tersebut itu sudah jadi pengalaman dan sudah dialami oleh pemazmur, yaitu Raja Daud. Di mana saat pemazmur atau Daud sebelum ia diurapi, dipromosikan untuk menjadi raja atas Israel, Daud hidupnya dahulu tenang-tenang saja. Dan Daud pun senang memuji Tuhan. Dan setelah Daud diurapi, dipromosikan untuk jadi raja. Dan saat itulah Daud mulai alami banyak ujian, banyak tantangan, persoalan. Bahkan sampai ia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dan sampai pada puncaknya firman Tuhan berkata, roh jahat pun hinggap kepada Raja Saul dan hendak untuk membunuh Daud. Dan dalam situasi yang terjepit, sebab yang berniat jahat yang ingin membunuh dia, membunuh Daud adalah seorang raja yang lagi berkuasa saat itu. Dan dalam hitung-hitungan, tentunya secara manusia, Daud pasti akan tewas, akan mati di tangan Raja Saul. Sehingga Daud pun sampai ia melarikan diri dan berlindung di bukit batu yang kita kenal dengan Goa Adulam. Dan dalam situasi ketidakberdayaan Daud, ketidakmampuannya, Daud pun cari perlindungan di bukit batu, yaitu Tuhanlah yang jadi bukit batu, Tuhanlah yang jadi pertahanan. Singkat ceritanya, Daud pun ini diluputkan dari ancaman seorang raja yang sedang berkuasa saat itu. Hal itu pun terjadi sebab Daud tidak balas kejahatan Saul dengan kejahatan. Justru dalam ketidakberdayaannya Daud, dalam situasi yang terjepit, Mazmur pasal 71 ini adalah bagian doa dari Daud. Dan dalam doanya, di tengah ketidakberdayaan tersebut, ketidakmampuannya tersebut, posisinya yang dikejar-kejar dan ada dalam keadaan terjepit, dalam doanya Daud, ia pun berdamai dengan Tuhan. Dan inilah yang menjadi kunci kemenangan daripada Daud.
sekalipun situasi tersebut Raja Saul ini dia berperang atau menyerang Daud dengan satu arah. Artinya Daud ini hanya menghindar dan tidak membalas. Daud hanya cari perlindungan di bukit batu, yaitu Tuhanlah yang menjadi tempat pertahanan. Puji Tuhan, dan Daud pun alami kemenangan yang spektakuler, kemenangan yang mutlak. Dan Saul yang menyerang mengalami kekalahan yang fatal. Sebab dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-4 dan 5 berkata, orang yang berdiam dengan Tuhan, yang cari perlindungan di gunung batu, maka Tuhanlah yang jadi gunung batu. Tuhanlah yang jadi tempat perteduhan, tempat pertahanan. Contoh Daud sendiri yang berdiam dengan Tuhan. Dan orang yang berdiam dengan Tuhan pasti tidak akan membalas. Sebab pembalasan itu hak Tuhan. Sebaliknya, dalam Yesaya pasal 27 ayat 4 dan ayatnya yang kelima ini, jika kita tidak berdiam dengan Tuhan, jika kita tidak cari perlindungan di gunung batu itu, sudah tentu maka Tuhanlah yang akan jadi lawan kita. Dan kalau Tuhan yang jadi lawan kita, maka hancurlah, habislah kita. Maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab firman Tuhan berkata, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12 berkata, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, maka ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan untuk zaman now ini, jangan kita cuma jaga lidah, jaga bibir, jaga kelakuan, dan jaga juga jari-jari kita mengetik di medsos. Sebab banyak pengalaman sudah jaga lidah, jaga bibir, bahkan jaga kelakuan ini, tetapi tidak jaga jari-jari ini di FB, di WA, bahkan di medsos kita mulai angka dan banting sampai injak-injak dengan huruf demi huruf yang diketik dengan jari ini. Sekali lagi, jaga jari-jari kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.